Aktris kontroversial Nikita Mirzani dan juga tiktokers Fadel Bajideh tampaknya memiliki nasib yang serupa. Iya, diketahui keduanya sama-sama terjerat kasus hukum yang sampai membuat mereka mendekam di balik jeruji besi. Sebagai informasi, Nikita Mirzani dipenjara buntut laporan dari Reza Gledis atas kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sementara Fadel Bajideh harus dipenjara buntut laporan Nikita Mirzani atas dugaan anak di bawah umur dan atas mendekamnya mereka di penjara, Nikita Mirzani dan Fadel Bajideh sepertinya akan mengemban nasib yang sama, yakni akan merayakan Lebaran di balik jeruji besi tanpa keluarga tercinta mereka. Dan untuk mengetahui beberapa fakta menarik terkait hal tersebut, maka inilah 5 fakta Nikita Mirzani dan Fadel Bajideh merayakan Lebaran di penjara, versi Cumi Top 5. Nikita Mirzani dan Fadel Bajideh harus menelan pil pahit lantaran harus sama-sama merayakan Lebaran di balik jeruji besi. Ia buntut melakukan dugaan tindak pidana kejahatan secara hukum. Nikita Mirzani dan Fadel Bajideh kini harus merasakan momen Hari Raya Idul Fitri tanpa keluarga dan sanak saudara. Sebagai informasi, Nikita Mirzani dipenjara buntut dari laporan Reza Gledis atas kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sementara, Fadel Bajideh harus dipenjara buntut laporan Nikita Mirzani atas dugaan anak di bawah umur dan lantas seperti apa perasaan keluarga Nikita Mirzani dan juga keluarga Fadel Bajideh melihat hal tersebut? Buat Lebaran nanti nggak ada gimana-gimana sih ya, kita tetap support aja mau Lebaran nggak Lebaran juga ya. Tahu sendiri ya kalau nggak ada kakak itu ya pasti ada yang kurang semuanya, tapi ya kita syukurin aja sekarang. Semoga kakak bisa cepat sama-sama bareng sama keluarga kita lagi. Jadi ya kita doain aja. Harus Lebaran tanpa Fadel tahun ini. Kita doa ya nggak putus. Mudah-mudahan bisa kumpul Lebaran sama saya. Doa seorang ibu tuh nggak minta apa-apa, cuma anaknya kumpul di rumah di saat Lebaran, itu aja sih setiap waktu saya minta. Insya Allah Bismillah. Mana jalannya? Ya kumpul ya. Kumpul itu nomor satu paling utama. Fadel di rumah tuh udah hadiah banget buat kita. Hadiah terbesar lah, Insya Allah kalau nanti bisa kumpul lagi, itu hadiah terbesar dari Allah mungkin ya. Ya kita nggak mau apa-apa lagi udah gitu aja. Ya curhatnya cuma itu aja, dia pengen di waktu Lebaran nanti kumpul sama mama papa, sama keluarga kecil, keponakan, itu aja cuma permintaannya itu. Ya karena berasa banget dari kita kan punya keluarga, termasuk keluarga kecil lah di rumah. Jadi kalau diambil satu, apalagi satu itu dekat banget, kita tuh mungkin di luar sepengetahuan orang-orang, dekatnya itu lebih dari kedekatan keluarga, adik kakak lah kalau kita bisa dibilang tuh, sampai diledekin kalau sama teman-teman tuh kita suka bertiga ngumpul ya kan, sampai dibilang Gak punya teman atau apa ya, karena memang sedekat itu. Jadi berasa lah kalau kehilangan, apalagi tadi sambil cerita juga dia makan dikasih nastar. Karena kan mama kan suka bikin nastar sebelum Lebaran tuh, suka bikin nastar buat, karena kesukaan dia kan nastar juga nama buatan mama. Jadi kemarin kebetulan 2 hari yang lalu ya, yang habis hari Selasa ya? Hari Selasa pas jenguk, ada temennya di dalam satu sel itu yang dijenguk juga sama keluarganya, kebetulan bawa nastar. Jadi dia makan. Jadi di situ dia tadi cerita nangis katanya pas makan nastar itu, karena dia inget rasanya kok mirip banget kayak rasa yang nastar mama buat gitu. Itu kita sih tadi dengar ceritanya seperti itu ya. Iya. Buntut berada di balik jeruji besi bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 2025, Nikita Mirzani dan Fadel Bajideh tampaknya hanya akan merayakan momen Lebaran tersebut bersama penghuni sel tahanan lain.
Meskipun mereka boleh dijenguk oleh keluarga serta sanak saudara, tampaknya di Hari Raya Idul Fitri, kepolisian memiliki SOP atau prosedur yang lebih ketat terkait kunjungan ke sel tahanan. Lantas, seperti apa SOP jika keluarga ingin berkunjung ke sel tahanan di Hari Raya Lebaran? Proses atau SOP besuk tahanan itu ada. Silakan ya. Ada di yang melakukan pengamanan tahanan adalah Direktorat Ahli. Silakan. Itu ada tata caranya ya, ada jamnya, ada harinya, ada tata caranya, SOP-nya silakan dilakukan proses besuk. Kami izin update ya. Nanti SOP-nya secara rinci, Bu Risma tolong dicatat. SOP besuk tahanan. Mohon waktu ya, biar Mbak juga dapat berita yang akurat dan lebih rinci. Nanti akan kami sampaikan. Nanti kita sampaikan ke media online dulu boleh, tentang SOP besuk tahanan. Ya. Yang jelas sudah tata caranya dan boleh dibesuk selama mengikuti SOP yang diberlakukan oleh jajaran Direktorat Ahli. Nikita Mirzani dan Fadel Bajide harus merasakan momen Lebaran tanpa keluarga. Diketahui lantaran masa penahanan keduanya kebetulan sama-sama diperpanjang. Iya, seperti diketahui, masa penahanan Nikita Mirzani ditambah 40 hari ke depan, terhitung sejak 24 Maret hingga 2 Mei 2025 mendatang. Dan masa penahanan Fadel Bajide juga diperpanjang 40 hari ke depan, lantaran waktu 20 hari awal dinilai tidak cukup untuk melengkapi berkas perkara. Penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya sejak tanggal 24 Maret atau 40 hari ke depan hingga tanggal 2 Mei telah melanjutkan atau melakukan perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka, saudari NM dan saudara IM. Ya, ini merupakan mekanisme atau tahapan proses penyidikan sebagaimana diatur di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tentang proses yang di beberapa bagian dalamnya adalah tentang tahapan proses penyidikan. Jadi mulai terhitung 40 hari sejak tanggal 24 Maret 2025 hingga 2 Mei 2025 penyidik melaksanakan perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka. Keluarga Fadel Bajide diketahui mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Dalam permohonan tersebut, ayah Fadel Bajide, yakni Umar Bajide lah yang menjadi penjaminnya. Namun, karena kasus yang menjerat Fadel Bajide masuk dalam kategori berat, penangguhan penahanan tersebut pun diketahui ditolak oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Di sisi lain, dalam kasus hukum yang tengah menjeratnya, pihak Nikita Mirzani juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Dan diketahui Laura, putri sulung Nikita lah yang menjadi penjaminnya. Lagi-lagi bernasib sama seperti Fadel Bajide, penangguhan penahanan Nikita Mirzani juga diketahui ditolak, lantaran Laura sang penjamin masih berusia di bawah umur. Pertanyaannya, anak di bawah umur bagaimana bisa menjamin? Kan saya balikkan lagi. Loli sebagai apa? Dia kan anak di bawah umur. Iya, I know. Anak di bawah umur. Kan di bawah asuhan ibunya. Kalau dia menjamin, artinya dia bertanggung jawab terhadap semua tindakan dari NM. Bagaimana mungkin Loli bisa menjamin seorang NM tidak melarikan diri?
Wong mereka saja belum satu rumah kok. Jadi itu saya pastikan ditolak dan tidak akan dikabulkan. Dan saya kira Loli terlalu dini. Makanya saya heran, kan dia punya lawyer. Fahmi Bahmid, kenapa sih nggak kasih masukan? Jangan ketika masalah itu menguntungkan Anda terus Anda bicara. Tapi ketika ada satu hal yang tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh Loli, Anda lakukan itu. Atas nama apa? Anak di bawah umur. Anak di bawah umur, bisakah dia menjamin? Tidak bisa. Yang ada itu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur itu sendiri. Kalau anak di bawah umur, contohnya diperiksa di pengadilan tertutup. Atau dia melakukan, ada pidananya. Tapi kalau untuk menjamin, dengan semua perspektif hukum dari banyak pakar, walaupun itu debatable, saya menyatakan tidak tepat kalau NM dijamin oleh Loli. Paling yang memungkinkan dijamin oleh orang tuanya. Dan saya minta, Loli, tolong, jangan kamu gegabah. Karena ancaman hukumannya 20 tahun. Dan itu sulit. Keluarga Nikita Mirzani maupun Fadel Bajideh tampaknya hanya dapat meratapi nasib melihat Nikita Mirzani serta Fadel Bajideh mendekam di penjara. Ya, meski keluarga mereka sama-sama mengaku sedih, namun mereka tetap berusaha ikhlas dan tetap memperjuangkan agar mereka dapat terbebas dari penjara. Lantas, seperti apa perasaan keluarga Nikita Mirzani dan juga keluarga Fadel Bajideh yang memiliki nasib yang sama? Lantaran salah satu anggota keluarganya harus mendekam di penjara buntut kasus hukum yang menjeratnya. Dengan adanya masalah seperti ini, ya sedih ya pastinya. Karena kan adik-adik aku jadi nggak bisa ngumpul sama yang biasanya ngumpul di rumah, jadi nggak ada. Ini pasti ada sosok kekurangan ya di rumah itu. Apalagi kan kalau Loli sudah dewasa, sudah mengerti. Iya. Tapi kalau adik-adiknya kan Karena masih kecil. Jadi kita pun juga kalau pengen nanya, apa sih? Kalau pengen jawab pun juga mikir-mikir dulu. Ya, sulit itu menjelaskan. Itu sih yang bikin kasihan. Tapi ya nggak apa-apa, pasti bentar lagi ini juga cepat Semuanya bakal pulang. cepat berlalu lah. Iya, cepat selesai. Sini sih aku selalu berdoa ya, semoga hukum di Indonesia ini ditegak luruskan. Bukan hanya memandang satu orang hanya karena di sini dia public figure dikenal banyak orang. Jadi kalau misalnya nggak adil kan, ya kan ibu aku kan juga rakyat Indonesia gitu loh. Itu jadi Kita nggak. semua semoga dapat keadilan yang sesuai lah, nggak timpang sebelah, nggak ngeberatin cuma satu sisi, nggak cuma ngebela satu sisi ya karena ada kepentingan yang lainnya. Pokoknya ya kita doain semua yang terbaik buat kakak, buat abang juga, buat Loli. Ya, kalau kemarin-kemarin kan awal ya, awal dipisah di Malaysia, orang tua dipisahkan jauh sama anaknya ya agak rumit ya. Ya, alhamdulillah kesininya sudah terlewati, sudah ikhlas dan sabar, insya Allah ada jalan untuk keluar. One, two, three, four, five.